Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut membuat kita bisa melakukan aktivitas hingga saat sekarang ini. Begitu banyak nikmat kesehatan yang Allah taburkan dalam kehidupan kita, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan untuk bekerja. Semua itu bisa terjadi dikarenakan Allah memberikan kesehatan pada diri kita. Coba kita tengok betapa banyak orang yang mau melakukan aktivitas sebagaimana kita saat sekarang ini, namun mereka terbaring dan saat sekarang ini tidak bisa melakukan apa-apa disebabkan karena mereka dalam kondisi keadaan sakit. Maka syukur yang harus kita luapkan dalam sikap kita terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita tiada lain dan tiada bukan adalah dengan selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang dengan pengorbanan beliau jeripayah dan tidak pernah merasa lelah untuk bagaimana mewarnai keadaan dunia, sehingga kita alhamdulillah dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW menikmati yang namanya indahnya berislam. Semoga keislaman kita selalu terfokus pada apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taat pada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perkara yang penting untuk kita amalkan dan kita laksanakan di hari yang penuh keberkahan ini, yaitu tepatnya hari Jumat. Sebagaimana disampaikan dalam beberapa keterangan-keterangan, di situ dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk yang pertama memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari Jumat itu insya Allah orang-orang yang membaca salawat itu akan menghampiri diri aku. Artinya salawat itu akan dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang dia ingin untuk dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat, hendaknya dia memperbanyak membaca salawat. Kita ketahui anjuran salawat sangat luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita melalui hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya 10 kali lipat. Sangat luar biasa, dan begitu banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan bagaimana salawat ini diperintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa kita basahi pada lisan kita, sehingga memberikan satu kenyamanan kehidupan pada diri kita. Tidak hanya sekedar hidup di dunia, tapi di akhirat pun kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu amalan yang kedua yang harus kita lakukan ketika berada di hari Jumat adalah membaca dan memperbiasakan diri kita untuk melantunkan surat Al-Kahfi. Artinya membaca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, maka dia akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Kemudian ketika dia konsisten untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap Jumat yang dia temui, maka dia akan diberi cahaya di antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan terkait dengan bagaimana fadilah
orang yang mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia amalkan. Yang jelas, ketika kita mendengar kabar gembira ini, jangan sampai kita tunda untuk melakukan sebuah amal tersebut, karena ganjaran daripada amal itu sangat memberikan satu kebahagiaan yang khusus bagi pelakunya. Kebahagiaan ini tidak hanya sekedar di dunia kita bahagia, tapi kelak di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada diri kita karena kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Kemudian pelaksanaan amal sunnah yang ketiga yang diperintahkan Nabi SAW untuk kita amalkan adalah memperbanyak doa di hari Jumat. Tahukah kita, saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu waktu yang dimana waktu itu seorang hamba ketika dia berdoa tepatnya di hari Jumat, maka doanya tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia meminta di hari Jumat dengan waktu yang tepat. Nah, jumhur ulama menyampaikan bahwa waktu yang tepat itu setelah sholat asar. Ya, waktu yang tepat itu setelah sholat asar. Dan sebagian yang lain menyampaikan bahwasanya waktu yang tepat agar doa kita ini mustajab, diterima dan langsung tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah kurang dari 1 jam sebelum masuk waktu maghrib. Kurang dari 1 jam sebelum masuk waktu maghrib. Maka tugas kita adalah setelah melaksanakan sholat asar, hendaknya kita duduk sejenak, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita perbuat, kemudian membaca zikir-zikir tertentu yang dengan itu bisa membuat kita semakin berat timbangan amal kebaikan kita. Di antaranya subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan pada lisan manusia, tapi ketika mereka melantunkan kedua kalimat itu, maka akan memberatkan timbangan amal mereka kelak di akhirat. Tidak hanya sekedar demikian, mereka akan didatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menyelimuti perjalanan kehidupan mereka. Maka tentu dengan kondisi demikian akan memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada kita semua tatkala kita benar-benar mau istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang sudah diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita basahi pada lisan kita. Jadi sambil menunggu waktu datangnya mustajab di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita baringi dengan zikir-zikir tersebut. Ya, tadi kita sudah sebutkan beristighfar, karena istighfar ini sangat luar biasa. Sebaik-baik doa yang disampaikan hamba kepada Allah adalah istighfar. Ya, betapa banyak doa-doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Mungkin karena kesibukan dan waktu kita sangat mepet, maka sebagian ulama menyarankan kepada kita untuk memperbanyak istighfar agar mengganti permohonan yang banyak ketika kita ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena keterbatasan waktu kita tidak dapat mengutarakan semuanya di waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci sederhananya mewakili permohonan kita semua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi kita berzikir, zikir-zikir yang sudah kita tahu, kita pahami sambil menunggu waktunya mustajab masuk, ya, waktu doa untuk mustajab masuk, maka waktu doa agar kita berdoa itu mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala masuk, maka gunakanlah waktu-waktu itu untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yakinlah bahwa zikir-zikir yang kita baca tentu akan pantul pada diri kita. Artinya kebaikan itu akan datang pada diri kita dengan zikir yang kita baca. Kemudian berikutnya amalan yang terakhir di hari Jumat yang perlu kita amalkan sesuai dengan sunnah
Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita adalah memperbanyak sedekah. Memang di tempat-tempat lain itu dianjurkan juga bersedekah, tapi waktu yang paling afdal dari segala waktu yaitu tepatnya di hari Jumat. Dan kalau bisa melaksanakan sedekah ini atau mengerjakan sedekah ini di waktu subuh. Sebab kita ketahui bahwasanya ada 2 malaikat yang turun untuk membacakan doa kepada kita. Yang pertama dia berdoa, ya Allah, luaskanlah rizki hamba ini yang dia bersedekah di pagi hari, tepatnya pada hari Jumat. Kemudian yang kedua dia berdoa, ya Allah, sempitkan ya rizki orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah di hari Jumat, padahal dia diberikan kemampuan kekayaan yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan orang yang tidak ibadah, tapi dia diberikan kekayaan terus oleh Allah, dia dilimpahkan rezeki terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berikan kecukupan terus bahkan melimpah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah dan jangan kita tertipu bahwasanya itu adalah merupakan istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarin kita juga sudah menjelaskan terkait dengan masalah istidrat, yaitu sesuatu perkara baik yang datang pada diri kita tidak membuat kita dekat kepada Allah, justru membuat kita jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia mungkin kita bahagia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pelayanan yang baik, tapi kalau kita tidak bertobat kepada Allah, maka kelak di akhirat kita akan dicambuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terhindar dari hal yang baru saja kita dengarkan. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah, maka gunakan hari Jumat ini untuk memperbanyak sedekah. Ya, kalau kita lupa di pagi hari, maka di siang harinya kita sempatkan untuk bersedekah. Di sore hari kita sempatkan untuk bersedekah sebelum datang masuk waktu maghrib. Karena kalau sudah datang waktu maghrib, maka hari itu akan berganti. Dia bukan hari Jumat lagi, tapi sudah hari Sabtu. Saudara kaum muslimin jangan dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah 4 permasalahan penting yang kita harus tahu dan kita harus amalkan ketika kita berada di hari Jumat. Yang pertama tadi kita disuruh bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar membaca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa. Dan kita sudah bahas waktu khusus doa yang mustajab itu harus kita jaga dan kita berdoa di waktu itu. Insya Allah doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk bersedekah agar kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah terhadap kedudukan, pangkat, jabatan, harta yang kita miliki, sehingga bisa menjadi manfaat untuk kita dan kita kembali menghadap Allah dengan penuh kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.